Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitnanti, NPM 211305321 dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Paku. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membuat atau mempraktekkan pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pemenuhan tugas pendidikan inklusi di semester 4 ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu materi pada siswa sekolah dasar inklusi kelas 1 semester 2 tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 2 hewan di sekitarku. Pembelajaran 3 yang mana pada satu pertemuannya yaitu 120. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif ini memberikan kesempatan bagi semua anak, bagi setiap anak untuk mendapatkan pembelajaran atau pendidikan yang sama tanpa memandang kondisi setiap anak tersebut. Nah, hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus ini bersekolah di sekolah reguler yang memungkinkan ditujukan bagi peserta didik yang tidak memiliki berkebutuhan khusus. Jadi anak yang peserta didik berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus bisa sekolah di satu atap yang sama di sekolah reguler. Nah, untuk jenis peserta didik berkebutuhan khusus yang sesuai dengan materi ini yang akan saya ajarkan yaitu dengan jenis-jenis yang pertama yaitu siswa tidak mengalami masalah dalam motoriknya baik secara halus maupun kasar. Kemudian yang kedua, siswa ini mampu memahami perintah dan juga bisa mengekspresikan keinginan ataupun pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang sederhana yang kita gunakan sehari-hari, namun dia kesulitan mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Juga yaitu jenis siswa yang sering bicara semaunya sendiri, jadi semuanya sendiri dia berbicara. Nah, kemudian yang keempat yaitu siswa mengalami gangguan dalam mengontrol diri, mengontrol emosi, misalnya sering marah saat dia ingin sesuatu tapi tidak dituruti begitu. Dan juga kemudian saat kehilangan barang miliknya dia akan marah. Kemudian jenis siswa selanjutnya yaitu siswa yang memiliki perilaku hiperaktif, seperti tidak bisa nih siswa duduk diam, itu tidak bisa, dia akan asyik main ketika belajar dan juga akan sering keluar dari kelas pelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang keenam yaitu jenis siswa yang memiliki perilaku yang mengganggu seperti perilaku tidak sabar, mudah memotong pembicaraan ketika kita sedang berbicara, kemudian menyerobot antrian, terus bisa juga dia makan saat masih pembelajaran berlangsung atau belum waktunya istirahat. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu jenis siswa yang mampu menghitung penjumlahan hasilnya sampai 10. Untuk selebihnya di atas 10 itu dia masih menggunakan benda konkret atau semi konkret. Nah, jenis yang ke-8 ini yaitu jenis siswa yang mampu membaca akan tetapi belum lancar, dan yang terakhir yaitu jenis siswa yang mampu menulis namun masih belum teliti dalam menulisnya. Contohnya seperti ada beberapa huruf yang masih hilang dalam tulisan tersebut. Nah, untuk video pembelajarannya, praktek mengajar dari saya, silakan memperhatikan atau menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah ada yang merasa tidak enak badan? Alhamdulillah jika semuanya baik. Untuk kehadirannya, teman kalian ada nggak nih yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah tidak ada yang berkendala untuk pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran kita pada hari ini? Sudah siap? Sudah sarapan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Oke, kalau sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita
berdoa terlebih dahulu ya, supaya dipermudah dalam pembelajaran kita nanti. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, menurut kalian belajar itu penting atau tidak? Penting? Iya, belajar itu penting sekali. Kalau boleh tahu, menurut kalian belajar itu penting untuk apa ya? Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, supaya kita dapat mengetahui banyak hal melalui belajar. Nah, sebelumnya masih ingat nggak nih perjanjian atau kontrak perilaku belajar kita? Iya, kita nyanyikan bersama-sama ya, menggunakan lagu Siapa Suka Hati Tepuk Tangan. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari nyanyikan kontrak perilaku untuk belajar kita hari ini. Memperhatikan guru saat sedang belajar. Angkat tangan ketika ingin bicara. Tidak bicara sebelum diminta guru. Bicara dengan bahasa Indonesia yang santun. Izin ketika akan keluar dari kelas. Tidak makan ketika pelajaran. Masih ingat semua ya, alhamdulillah. Terima kasih karena sudah mau bernyanyi bersama Ibu. Ibu mau tanya lagi nih, di antara kalian semua ada nggak nih yang punya peliharaan di rumahnya seperti kucing, ayam, mungkin ada yang memelihara burung dan lain-lain? Ada? Kelinci? Oke, kelinci. Kelinci itu warnanya apa ya? Oh, punya kamu warnanya putih. Iya, kelinci banyak banget yang warnanya putih ya. Kalau untuk hewan yang ada di sekolah nih, apa ya yang kalian tahu hewan yang ada di sekolah ini? Burung? Iya, terutama burung gereja ya. Banyak banget di sekolah ini burung gereja. Nah, kelinci itu kan ada yang warnanya putih kan ya. Iya, teman-teman semua, anak-anak semua sudah tahu banyak belum tentang kelinci? Sudah? Lagu kelinci tahu nggak? Lagu kelinciku. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya lagu kelinciku. 1, 2, 3. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang merawat kelinci ya. Silakan sebelumnya perhatikan gambar yang Ibu sediakan serta teks yang judulnya yaitu pergi ke kebun binatang. Sudah ada yang pernah ke kebun binatang belum? Belum pernah? Kita lihat bareng-bareng gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar tentang kebun binatang yang mana ada teks bacaannya nih, pergi ke kebun binatang. Siapa yang mau baca ke depan? Ayo. Ada? Ayo silakan baca dulu mengenai pergi ke kebun binatang. Bacakan kepada teman-temannya ya. Teman-temannya silakan menyimak bacaannya. Aduh, ternyata pembacaannya sudah cukup lancar ya, alhamdulillah. Apalagi jika
latihan membaca nih setiap hari, pasti nantinya membacanya akan lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi nih gambar yang ada di PPT. Nah, di situ ada yang namanya teks nih. Apa yang bertuliskan, buanglah sampah pada tempatnya dan pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Nah, kasihan hewannya nggak bisa makan. Iya. Teks ini tuh ditujukan untuk pengunjung kebun binatang seperti kita. Jadi kita ini tidak diperbolehkan untuk memberi makan kepada hewan. Nanti yang akan memberi makan itu petugas kebun binatang. Jadi bukan berarti hewan itu tidak diberi makan ya, nanti diberi makan kok sama petugasnya. Nah, kenapa kita tidak boleh memberi makan kepada binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Ya, kita itu tidak boleh memberi makan sembarangan kepada hewan yang ada di kebun binatang, karena takutnya nanti hewannya akan sakit atau apa, karena makanannya tidak sesuai dengan hewan tersebut. Nah, petugas kebun binatang ini kan sudah meminta kalian nih agar tidak boleh tuh memberi makan kepada hewan di kebun binatang. Nah, tanggapan kalian seperti apa? Apakah kalian akan mengatakan tidak setuju, aku ingin memberi makan, aku sudah berkunjung begitu, atau kalian akan setuju karena mematuhi aturan itu untuk kebaikan bersama? Ya, kita harus setuju ya untuk mengikuti aturan itu untuk kebaikan kita semua. Nah, selanjutnya yaitu merawat kelinci. Seperti siapa tadi yang memelihara kelinci di rumahnya warna putih ya? Nah, untuk memelihara kelinci kita itu harus apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, kita itu harus rajin membersihkan kelinci itu, tubuh kelinci itu, dan juga kandangnya supaya tidak kotor ya, agar kelinci itu tetap sehat. Kemudian kuku-kuku kelinci itu juga sering sekali kotor, jadi harus dipotong secara rutin agar tidak ada kuman ya. Nah, sekarang karena Ibu sudah menjelaskan tentang cara merawat kelinci, silakan kalian tuliskan di buku latihan kalian dengan bantuan buku kotak-kotak ya, biar enak menulisnya. Kalian tuliskan 4 cara merawat kelinci dengan benar, merawat kelinci yang benar ya. Oke, kalau udah nanti semua tugasnya dikumpulkan sebelum pulang sekolah ya. Ibu tunggu. Nah, selanjutnya silakan perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan, yaitu tentang kebun binatang. Nah, di dalamnya ada 3 hewan tuh. Hewan apa aja? Harimau, iya ada harimau, kemudian ada beruang, dan satu lagi ada burung. Iya. Kita hitung bareng-bareng ya, itu harimaunya ada berapa sih? Ada 9 ya, 9 ekor harimau. Kemudian untuk burungnya ada berapa burung? Banyak banget burungnya ya, ada 40 burung. Kemudian untuk beruangnya nih ada berapa jumlah beruang di gambar yang Ibu tunjukkan? Ada 3? Iya 13. Ada 13 jumlah beruang yang ada di kebun binatang pada gambar yang Ibu tunjukkan ya. Nah, kan itu ada 3 nih hewan yang Ibu tunjukkan, ada harimau, ada beruang, ada juga burung. Dari ketiga hewan ini, mana sih hewan yang paling banyak jumlahnya? Harimau? Bukan. Jawabannya adalah burung. Kenapa burung? Karena jumlah burung ada 40. Kemudian dari ketiga hewan ini ada harimau, beruang, burung. Mana sih hewan yang paling sedikit jumlahnya? Harimau, iya benar. Jumlahnya paling sedikit adalah hewan harimau, yaitu 9 ekor. Kemudian berarti yang di tengah-tengah apa nih? Tidak sedikit, tidak juga paling banyak, yaitu hewan beruang. Jumlahnya ada 3.
Ada 13 jumlahnya beruang ya. Nah, jadi kalau kita urutkan nih hewan paling sedikit, yaitu yang pertama ada harimau, kemudian jumlahnya 9 ekor. Kemudian yang kedua ada beruang. Berapa jumlahnya beruang? 13 ekor, pintar sekali. Kemudian yang ketiga ada burung. Burung ini jumlahnya paling banyak berarti ya. Berapa jumlah burung? 40. Nah, berarti jika kita urutkan dari yang paling sedikit, yang pertama yaitu ada harimau, kemudian beruang, dan paling tinggi yaitu burung. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian bilangan yang masih acak-acakan ya, karena kita tadi sudah belajar mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya Ibu tes nih, kita lihat bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Bilangan, ada berapa bilangan ini ya? 9 bilangan ya. Ibu membuat 9 bilangan yang masih acak-acakan nih, masih urutannya belum teratur sama sekali. Nah, Ibu minta kita semua untuk mengurutkan bilangan-bilangan tersebut yang jumlahnya ada 9. Ada angka 77, kemudian 20, kemudian yang ketiga ada 46, kemudian 85, 90, 38, 69, 54, dan angka 99. Nah, kita urutkan dari yang terkecil dulu nih. Kira-kira angka berapa ya yang paling kecil di antara 9 bilangan tersebut? Yang pertama ada di angka 20. Iya, yang pertama angka 20, kemudian yang kedua setelah 20 itu berapa ya di atasnya 20? 38. Ya, benar sekali, 38. Setelah 38 ada angka berapa ya? 46. Iya, setelah 38 angka yang lebih tinggi setelah 38 yaitu 46. Selanjutnya setelah 46 ada 54. Iya, setelah 54 ada angka 69. Setelah 69, mana lagi nih yang lebih tinggi di atas 69? Ada angka 77. Setelah 77 ada 85, kemudian 90, dan yang terakhir angka 99. Nah, udah tahu semuanya ya, sudah paham mengenai urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau untuk dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah, bisa nggak nih kita urutkan ulang dari angka yang terbesar sampai yang terkecil? Jadi angka terbesarnya dulu nih yang kita tulis. Nah, silakan nanti itu kalian tulis di buku masing-masing ya, nanti dikumpulkan ke buku guru. Oke, pembelajaran kita itu mengenai hewan di sekitarku ya kan. Tadi sudah paham semua ya hewan yang ada di sekitar kita. Bahkan ada yang memelihara kelinci berwarna putih. Iya, bagus sekali menyayangi hewan. Ingin sekali ya pulang sekolah bersama kelinci, itu lagunya. Bersama kelinci menari-nari ya. Bermain bersama kelinciku di rumah. Anak-anak, setelah kita mengetahui macam-macam hewan peliharaan, baik yang di rumah maupun di sekolah, dan cara merawat hewan, anak-anak senang tidak tahu caranya? Senang? Iya, alhamdulillah. Ibu tambahkan sedikit ya, hewan itu merupakan makhluk hidup yang ada banyak sekali jenisnya. Di sekitar kita ada hewan peliharaan dan ada juga hewan liar. Nah, tempat tinggalnya pun berbeda-beda antara hewan peliharaan dan juga hewan liar. Ukuran badannya juga berbeda, kemudian cara bergerak hewan itu berbeda-beda juga. Hewan itu termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus kita pelihara, kita rawat, dan juga kita sayangi sepenuh hati. Nah, yang tadi memelihara hewan, menyayangi hewannya dengan sepenuh hati tidak?
Iya, alhamdulillah. Harus ya, harus kita sayangi dan kita rawat dengan baik. Em, Nah, kita itu harus bersyukur atas karunia Tuhan karena telah menciptakan berbagai hewan yang ada di dunia ini, dan kita harus selalu merawat dan menjaga hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita nyanyi lagi yuk lagu Kelinciku sekali lagi, mau tidak? Masih ingat nggak ya? Iya, kita nyanyikan sekali lagi ya. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng lagu Kelinciku ya. 1, 2, 3. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Mau nyanyikan satu kali lagi nggak? Mau? Oke, kita nyanyikan lagi ya satu kali lagi bersama-sama lagu Kelinciku. 1, 2, 3. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Hore. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Oke. Selanjutnya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran kita hari ini. Kita menjalani pelajaran kita dengan senang dan bahagia, dan semoga kita semua mendapat wawasan yang luas, yang jauh. Kita sudah bisa cara merawat hewan, kita sudah bisa ya cara menjaga hewan, kita harus menaati peraturan yang ada di kebun binatang, itu semua kita harus mengingatnya ya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini dengan semangat dan gembira. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.